Oke semuanya, perkenalkan kami dari kelas TI3B dan di sini kami akan memprediksi harga jual mobil bekas menggunakan Big Data Analytics, menggunakan algoritma linear regression dan random forest regression. Oke, jadi sini kita punya 3 anggota dan di sini perkenalkan nama saya Muhammad Raif Pasya dengan NIM 433231118. Perkenalkan, saya Ibrahim Aryan Faridzi, NIM 433231111 dari kelas TI 3B. Perkenalkan, saya Nicholas Ernesto Ana Agung dengan NIM 433233119. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari dataset kami. Dinamika pasar mobil bekas. Untuk pasar kendaraan bekas sangat dinamis dan fluktuatif. Harga sebuah kendaraan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari fisik, jarak tempuh atau odometer, tren warna, hingga reputasi merek dan modelnya. Tantangan penetapan harga bagi dealer mobil bekas, perusahaan leasing, maupun platform marketplace otomotif, menentukan harga jual yang tepat, yang tidak kemahalan dan tidak kemurahan adalah kunci keberhasilan sebuah bisnis. Lalu, pemanfaatan big data dengan volume data transaksi penjualan kendaraan yang sangat besar dalam dataset kami mencapai lebih dari 500.000 data, metode analisis manual sudah tidak efektif. Diperlukan pendekatan teknologi machine learning berbasis big data seperti PySpark untuk memprediksi harga jual secara akurat dan cepat. Permasalahan, ada ketidakpastian nilai pasar. Bagaimana menentukan harga jual, selling price yang optimal berdasarkan karakteristik kendaraan agar mobil cepat terjual, namun keuntungan tetap maksimal. Selanjutnya ada akurasi estimasi. Di industri terdapat nilai Manheim Market Report sebagai indikator harga pasar. Permasalahannya adalah seberapa akurat nilai MMR ini jika dibandingkan dengan harga realisasi penjualan di lapangan dan faktor apa aja yang menyebabkan terjadinya selisih harga tersebut. Selanjutnya ada permasalahan skalabilitas data. Data penjualan kendaraan sangat besar dan memiliki banyak kategori, merek, model, warna, dan tipe bodi. Diperlukan sistem yang mampu memproses data besar ini tanpa mengalami kendala dalam komputasi. Selanjutnya, tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang pertama ada meningkatkan profitabilitas. Membantu bisnis, dealer, atau platform memaksimalkan profit margin dengan menentukan harga jual optimal berdasarkan prediksi model. Selanjutnya, ada mempercepat perputaran inventaris dengan menghindari penumpukan stok mobil di gudang akibat salah penentuan harga. Selanjutnya ada otomatisasi penilaian kendaraan, membangun sistem prediksi harga otomatis yang dapat digunakan oleh tim appraiser atau penilai kendaraan di lapangan sehingga proses trade-in, tukar tambah, atau pembelian mobil bekas menjadi lebih cepat dan objektif. Untuk dataset sendiri, kami mengambil dataset dari platform Kaggle. Nama datasetnya Vehicle Sales Data atau Car Price Dataset. Dataset berisi data transaksi penjualan mobil bekas yang digunakan untuk analisis dan prediksi harga kendaraan. Jumlah data total fitur ada 15 dengan kombinasi tipe data numerik dan kategorikal. Total data sekitar 558.000 lebih rekor kendaraan. Untuk fitur yang kami pakai, di sini ada year dengan keterangan tahun kendaraan, make atau merek kendaraan, model kendaraan, body jenis body kendaraan, transmission jenis transmisi, condition kondisi kendaraan, odometer jarak tempuh kendaraan, color untuk warna eksterior, interior warna interior, MMR estimasi nilai pasar kendaraan, selling price untuk harga jualnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk pada notebook Big Data untuk prediksi harga mobil. Untuk langkah pertama yang dilakukan adalah mendownload dataset dari Kaggle melalui API Kaggle langsung agar prosesnya lebih efisien daripada kita mendownload menggunakan CSV. Untuk yang selanjutnya, kita melakukan import library yang digunakan. Di sini digunakan Spark agar proses mengolah data lebih efisien daripada menggunakan pandas biasa. Di sini ada library tambahan seperti PySpark SQL untuk memanipulasi data, kemudian ada PySpark MLIB untuk machine learning, dan tentunya Matplotlib serta Seaborn untuk visualisasi. Langkah selanjutnya adalah load dataset. Jadi di sini dataset itu diambil
oleh Spark Session lalu dimasukkan ke Spark Data Frame. Untuk yang selanjutnya, kita melihat tampilan 5 baris pertama dataset untuk melihat seperti apa sih gambaran umum dari dataset tersebut. Kemudian melihat shape atau dimensi dari dataset tersebut, yaitu ada 16 kolom atau 16 fitur dengan baris itu 558.837. Nah, untuk yang selanjutnya kita lakukan exploratory data analysis. Itu gunanya untuk mengetahui karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan. Untuk beberapa yang dilakukan itu ya, yang pertama ada print column name, itu untuk mengetahui apa saja kolom yang ada pada dataset tersebut. Kemudian kita print skema agar dapat melihat tipe data apa aja sih yang ada di dataset tersebut. Kemudian kita lihat ringkasan statistik deskriptif seperti rata-rata, kemudian minimal, maksimalnya itu berapa dan apa aja. Untuk yang selanjutnya dilakukan cleaning agar dataset itu lebih bersih datanya. Untuk yang pertama itu ada handling missing value. Nah, strategi yang dilakukan di sini itu dengan melakukan cek apakah ada baris yang nilai kolomnya itu hilang atau nol. Nah, di sini kemudian dihapus baris seperti dihapus baris yang nol dalam sebuah kolom itu sedikit, ada VIN, selling price, sell date, MMR, odometer, MAC, dan model. Kenapa? Karena di sini itu jumlahnya sama seluruh keseluruhan baris itu terhitung lebih kecil. Untuk selanjutnya itu mengisi nilai 0 pada kolom kategorikal dengan unknown. Kenapa? Agar tentunya dapat diproses oleh model nantinya. Kemudian ada menggunakan median atau mengisi nilai median pada kolom yang bertipe numerik, yaitu condition di sini. Nah, kemudian setelah dilakukan handling missing value, dicek kembali apakah ada yang masih hilang nilainya. Setelah dicek tidak ada, kita masuk ke handling duplicate. Nah, di sini setelah dicek ternyata tidak ada duplikasi pada dataset tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke analisis lanjutan. Nah, pada analisis lanjutan ini kita gunakan visualisasi. Untuk yang pertama itu ada visualisasi kolom numerik. Di sini digunakan histogram untuk melihat distribusi data. Kemudian boxplot untuk mengecek outlier data, itu wajar atau tidak. Untuk kolomnya itu ada year, condition, kemudian odometer seperti ini, distribusi kolom MMR, kemudian selling price. Nah, untuk yang selanjutnya itu visualisasi untuk kolom kategorikal berupa string. Di sini ditampilkan top 10 merek mobil terbanyak yang sering muncul di dataset. Kemudian untuk kolom-kolom lain itu berupa pie chart. Ada model, kemudian trim, kemudian body, transmission, dan color. Oh, masih ada satu lagi yaitu seller. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur engineering. Setelah kita lihat komposisi datanya, kita masuk ke penanganan tipe data dari dataset tersebut. Kenapa? Karena model itu hanya dapat memproses tipe data numerik. Jadi kita harus mentransformasi tipe data string ke tipe data numerik. Kita cek terlebih dahulu untuk yang kolom kategorikal atau stringnya. Nah, di sini transformasi data yang digunakan itu string indexer, yaitu mengubah string menjadi numerik seperti itu. Nah, untuk kolom yang dihasilkan itu dari misalkan make jadi make indexed, model jadi model indexed seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat korelasi seluruh fitur dengan fitur target kita. Target kita itu selling price. Nah, untuk yang tadi sudah dirubah menjadi numerik dan kolom yang aslinya numerik, kita lihat korelasinya melalui heat map. Nah, di sini kita lihat kemudian kita perlu drop fitur yang tidak digunakan. Untuk yang tidak digunakan itu ada transmission index, kemudian color index. Kenapa? Karena di sini
korelasinya sangat rendah, yaitu diawali dengan 0,01 untuk yang transmission. Kalau untuk color itu 0,07, seperti itu. Nah, di sini lanjut ke tahap split data dan key vault. Di sini kita split data seperti pada umumnya, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Dan kemudian kita memilih key vault-nya itu 3, dengan tujuan agar memprosesnya lebih cepat dan tidak memakan waktu banyak. Dan kemudian di selanjutnya kita memilih linear regression dan random forest regression. Dan kenapa kita memilih kedua hal tersebut? Yang pertama, linear regression itu karena menjadi base model kita untuk memilih antara fitur yang linear atau yang hampir sama. Dan kemudian untuk random forest regression itu untuk mengekstrak fitur-fitur yang jalannya itu berbeda agar bisa tetap menjadi satu. Dan di sini sudah ada hasilnya, yaitu MI-nya itu di linear regression sekitar 1000 dan R-square-nya ada di 0,97, yang dimana ini adalah model terbaik bagi kita saat ini dibanding random forest regressor yang MI-nya masih 1300 dan R-square-nya di 0,95. Kenapa linear menjadi yang terbaik? Karena di sini kita kan tadi sudah menggunakan string indexer agar semuanya itu menjadi hampir similar. Jadi linear regression itu bisa menjadi model yang terbaik untuk saat ini. Dan selanjutnya ada evaluasi model. Ini untuk evaluasi modelnya seperti tadi yang dibilang, di sini MI-nya di linear regression lebih baik dan R-square-nya linear regression lebih tinggi. Dan sini ada aktual nilai prediksi untuk linear regression sendiri, harga aktualnya sama harga prediksinya itu tidak beda jauh, berbeda dengan random forest yang harganya lumayan menyimpang. Kemudian di sini kita mengtes dengan data baru, yaitu seperti ini ada data Toyota Camry dengan harga segini, tahun segini, dan kilometernya seberapa. Dan prediksi harga untuk linear regression itu ada di 14.700 dan random forest berada di 14.359. Dan untuk dilihat sendiri di nilai pasarnya itu Camry ada di 15.000. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama kualitas data. Jadi proses data cleaning berhasil menyelamatkan mayoritas data sehingga menyisakan 548.310 data yang valid untuk dianalisis. Yang kedua, pentingnya fitur kendaraan. Jadi untuk karakteristik, nilai referensi pasar, itu merupakan fitur yang paling krusial yang menentukan harga jual pada sebuah kendaraan. Dan kemudian yang terakhir ada PySpark. Jadi penggunaan PySpark sendiri terbukti sangat efektif dan cepat dalam memproses serta membersihkan lebih dari 0,5 juta baris data tanpa membebani memori komputer secara berlebihan. Dan kemudian saran bisnis dan teknis, yang pertama ada implementasi sistem dinamis. Jadi segera integrasikan model prediksi ini ke dalam aplikasi internal dealer atau website. Kemudian ada strategi pemasaran berbasis tren, yaitu memanfaatkan hasil visualisasi data kategorikal, misal warna atau merek, untuk menyusun strategi promosi. Dan yang terakhir, pengembangan model untuk tahap selanjutnya. Jadi kita disarankan untuk melanjutkan proses ke tahap modeling dengan membangun performer algoritma linear regression dan random forest seperti menggunakan pipeline, vector assemble untuk mencari akurasi prediksi yang paling tinggi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.